Ini baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Iya, baik. Apa kabarnya hari ini di pagi Senin? Pagi hari Senin ya, betul. Ini e-learningnya bisa dibuka nggak ya? Kok saya dari tadi muter-muter? Bisa, Bu. Bisa ya? Internetnya mungkin. Bentar. Buka yang lain sih aman. Nggak lambat juga kan. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya di pemrograman berorientasi objek. Oke, yang akan kita bahas untuk hari ini itu adalah tentang enkapsulasi. Nah, sebenarnya enkapsulasi ini masih berkaitan erat banget nih sama yang namanya abstraksi, sama yang namanya konsep objek sama kelas. Nah, itu baru kemarin kan sebenarnya baru pengantar aja tuh tentang abstraksi tentang objek dan kelas. Nah, sebenarnya kan yang benar-benar pilar dari OOP itu adalah enkapsulasinya. Nah, bagian di sini di enkapsulasi ini kita akan benar-benar memanfaatkan yang namanya objek sama kelas dan juga kita akan membedah ya, bukan membedah sih, membuka. Sebenarnya dalam kelas itu harusnya ada apa sih supaya bisa disebut dengan enkapsulasi begitu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi sebenarnya 3 materi sebelumnya itu sangat berkaitan sekali. Yang konsep objek sama kelas sama abstrak. Kalau abstrak kan masih ngomongin tentang apa ya, pembuatan kelas intinya gitu. Kemudian minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa satu kelas itu bisa menghasilkan banyak objek. Nah, di praktikum juga kita udah coba ya, kalian sudah mencoba ada objeknya jalan segala macam. Nah, sekarang dari objek yang sudah kalian buat kemarin, misalnya objeknya udah jalan, tangannya udah gerak, kakinya udah jalan ke depan, terus tangan ya itu ya yang kita contohkan, kalian juga sudah membuat minta ditambahkan, saya minta tambahkan gitu. Nah, jadi yang mana sih enkapsulasi di dalam objek oriented itu sebenarnya? Nah, itu akan kita bahas hari ini ya. Oke, baik. Seperti biasa, hari ini kita akan mulai dengan warming up ya. Warming up-nya saya ambil aja dari word wall ini. Ini sebenarnya apa ya? Ini bukan saya yang buat sih. Computer word search spelling katanya. Jadi oke, saya kirim dulu di chat. Itu adalah linknya, silakan masuk. Jadi di sini di word wall ini silakan saya kasih waktu berapa menit ya, 5 menit deh. 5 menit, silakan kalian main sendiri-sendiri dulu ya. Kita main sendiri-sendiri dulu untuk mencari kata-kata yang berhubungan sama komputer. Nah, kita kan di jurusan komputer ya istilahnya. Nah, kita mencari kata-kata yang ada di komputer. Sebenarnya nggak ada hubungan sih sama OP, cuman sekadar melekin mata yang tadinya ngantuk supaya bisa cari-cari kata kan mungkin lebih semangat lagi. Oke, silakan 5 menit, silakan main dulu sendiri-sendiri di word wall yang sudah saya kirimkan di chat. Kemudian kalau misalnya udah ketemu semua, nanti silakan dituliskan nama, nanti akan muncul ranknya di sini di leaderboard bawah. Gitu, nanti setelah itu baru kita akan main sama-sama. Begitu ya. Silakan main dulu 5 menit di tempatnya masing-masing. Silakan.
Baik, oke. Sudah mainnya? Ada yang berhasil kah? Ya. Wah, ada M. Zatud Ibnu Al. Oke. Baik, kita coba main sama-sama dulu ya. Share screen. Iya. Kita coba main dulu. Sebentar. Oke. Apa nih? Komputer ya? Terus apa lagi? Backspace itu, Bu. Apa? Di mana? Backspace Backspace di mana itu? di baris keempat. Oh iya, ini backspace. Oh, ini ada laptop ya. Terus apa lagi? Pointer. Monitor, Bu. Di mana monitor? Paling bawah, Bu. Oh iya, oke. Apa lagi? Berapa kata ya? Ada screen itu, Bu. Di Di baris bawah. mana? Di baris ke kedua tiga. Oh ya, ini screen. Terus apa lagi? Close, Bu. Di mana itu? Kanan bawah, Bu. Kanan. Oh ya, ini close. Apa lagi? Atasnya save, Bu. Di mana? Di mana? Atas close. Oh ya, save. Ada File, Bu. Bu. File di mana Di bawah file? S, Bu. Di bawah save. Di bawah S. Di bawah save, Bu. Di S-nya. bawah save. Oh ya, ini file ya. Oke. Apa lagi nih? Di sebelah file ada user, Bu. Sebelah file ada user. Iya, apa lagi? Saya juga nggak pinter cari kata-kata begini. Ada mouse, Bu. Gimana mouse-nya? Di huruf U di atas sih, Bu. Huruf U. Nah ya. Yang di bawah. Ya, itu S-nya. Oh iya, keyboard loh. Enggak, di atas Y-nya itu S. Jadi Oh iya. Mouse, aduh, miring-miring lagi. Miring ke sini, miring ke sini. Apa lagi, apa lagi? Edit, Bu. Di kiri bawah. Kiri bawah. Mana? Ini. Bentar ya. Tunggu bentar ya.
Oke. Loh, mati. Waktunya habis ya. Ya, sorry. Tadi ada tetangga minta tolong. Jadi stop dulu. Ya udah. Jadi itu ya. Jadi kita cari-cari. Kita lihat dulu. Keyboard sudah, screen, laptop, pointer. Ini punya kita ya, correct answer kita lihat. Oh, ada open sama edit ya, tinggal 2 lagi ternyata. Ya, oke. Baiklah, itu sekedar refresh dari kita pagi ini. Jadi mungkin masih ngantuk-ngantuk gitu, matanya bisa lebih terang lagi ketika udah ngeliatin kata-kata yang begini, ada yang mouse naik turun, ada yang keyboard yang miring-miring ke kanan ke kiri gitu ya. Oke, baik. Itu ya saya bilang tadi ini nggak ada hubungannya sama OOP sih, tapi cuman ya sekedar gaming aja. Gitu. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yaitu tentang enkapsulasi. Seperti biasa, saya akan tampilkan dulu video pembelajarannya. Kemudian nanti baru saya jelaskan ya. Share. Selamat. Sebentar. Oke. Ya, kenapa enggak bisa keluar? Kenapa enggak mau keluar? Hmm. Baik, saya bukakan dari YouTube-nya aja ya. Kayaknya harusnya di share itu lebih enak, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak mau muncul video saya. Bentar. Hmm. Bukan YouTube-nya juga nggak mau keluar. Nah, akhirnya. Baik. Video. Salah. Konsultasi, share sound. Oke, baik. Dulu. Ya. Silakan ditonton dulu ini videonya. Nanti setelah itu baru saya jelaskan ulang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari yang kedua ya, tentang konsep. Ada nggak suaranya? Nanti takutnya. Enggak ya? Kecil Bu. Kecil, iya memang agak kecil suaranya. Ya, mungkin speakernya ini sudah saya fullkan kok. Di komputer saya udah saya fullkan juga. Nah, mungkin di speakernya memang agak kecil suaranya ya. Coba di speaker kalian yang agak di fullkan sedikit ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Konsep object oriented yaitu dari konsep enkapsulasi ya. Paradigmanya yang pertama abstraksi, kedua adalah enkapsulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda sama konsep abstraksi kemarin, tinggal menambahkan sedikit aja nih untuk enkapsulasi, beda nanti sama inheritance sama polymorphisme itu yang agak banyak konsepnya. Tapi kalau untuk enkapsulasi sendiri agak tidak terlalu banyak ya. Oke. Di sini enkapsulasi atau pengkapsulan atau pembungkusan. Nah,
Enkapsulasi adalah satu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam sistem aplikasi. Jadi penyembunyian data. Kemarin juga sudah sempat saya singgung-singgung sedikit tentang enkapsulasi. Jadi dia itu menyembunyikan data dari pihak luar sehingga orang luar tidak perlu tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu. Enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan penyatu data bersama metode-metode lainnya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai. Nah, ini yang disebut dengan enkapsulasi ya. Penyembunyian rincian implementasi. Jadi, orang luar atau dalam kasus di sini adalah kelas luar atau objek luar tidak perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kelas atau objeknya. Ini enkapsulasi. Jadi kalau kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa kalau konsep enkapsulasi ini seperti membungkus obat dalam bentuk kapsul gitu. Jadi kalau dokter ngasih obat dalam bentuk kapsul, dia kan sudah dikasih sekian mili untuk obat A, sekian mili untuk B, sekian mili untuk C, kemudian nanti digabungkan dalam satu kapsul. Jadi kalian nggak perlu lagi ketika kalian mau makan, kalian nggak perlu lagi meracik sendiri, kalian tinggal langsung lap satu obat atau satu kapsulnya aja. Jadi kalian nggak perlu ngeracik sekian mili gitu, nggak perlu karena sudah diracik oleh si apoteknya. Jadi kalian tinggal menggunakan satu kapsulnya aja tanpa perlu tahu isinya apa gitu. Ya, mungkin isinya sudah disesuaikan dengan penyakit kalian gitu ya. Itu adalah enkapsulasi. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Itu ya, membungkus. Jadi kalau obatnya sudah dibungkus dalam satu kapsul, dia sudah aman gitu ya, tanpa mungkin dosisnya kelebihan atau kekurangan gitu. Jadi sudah dibuat dalam satu kapsul. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh program lain, boleh seperti itu. Nah, misalnya ini contoh enkapsulasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya contohkan untuk obat ya. Ini ada contohnya lagi. Dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Jadi, kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari perputaran generator. Begitu pula sebaliknya. Nah, karena di dalam arus listrik tersebut kita tidak perlu tahu bagaimana kerja perputaran generatornya dan mau generatornya putar ke depan, ke belakang, miring atau segala macam kita nggak perlu tahu, si arus listriknya nggak perlu tahu. Pokoknya nanti setelah saya kasih arus listrik kamu harus kerja gitu ya. Begitu pula sebaliknya, si generator juga nggak perlu tahu listriknya listriknya apa putus atau gimana, apakah nyala atau enggak. Pokoknya saya hanya menerima aliran kamu gitu, aliran dari listriknya sehingga si generator bisa bekerja. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak perlu tahu komponen apa yang dimiliki oleh arus listrik, si generator nggak perlu tahu, si arus listrik juga nggak perlu tahu komponen apa yang dimiliki oleh generator, tapi mereka saling mensupport gitu. Tapi nggak perlu tahu isinya apa. Nah, itu seperti konsep enkapsulasi tadi. Ya. Begitulah konsep kerja dari enkapsulasi. Dia akan melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya. Hal ini sangat menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan sejak awal. Jadi kalau sudah objek yang sudah kita buat, sudah kita bentuk, kita lindungi sehingga kalau ada intervensi dari program luar, dia nggak ngaruh gitu. Jadi objek yang sudah kita bentuk itu ya menjadi sebuah objek yang utuh gitu ya. Sudah sesuai dengan konsep dan rencana awalnya. Nah, jadi di sini enkapsulasi ini berkaitan sama
akses identifier yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada akses identifier ya, ada 3 sebenarnya, ada 4 ya sebenarnya. Public, protected, private, sama package atau default. Jadi ada 4 konsep enkapsulasi sudah saya jelaskan juga, tapi di sini sedikit di review aja. Modifiernya ada private, default, protected, sama public. Kalau misalnya dalam kelas yang sama, itu private bisa diakses dalam kelas yang sama. Kalau default bisa diakses dalam kelas yang sama dan dalam package yang sama. Kalau protected dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, dan dalam subkelas yang sama. Sedangkan kalau public dia dalam kelas yang sama, package yang sama, subkelas yang sama, dan package lainnya. Nah, ini public ini yang sangat dilarang ya, dilarang oleh si enkapsulasi. Kecuali yang dilarang itu di mananya? Yang dilarang itu adalah di pabrikan atributnya. Tapi kalau metodnya dipublikkan silahkan, karena metode yang akan diakses oleh orang luar. Tapi yang dilarang dipublikkan di sini adalah bagian atributnya. Kenapa? Karena misalnya orang luar bisa mengakses atribut, berarti dia bisa mengganti secara seenaknya. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi untuk atributnya minimal antara private sama protected. Seperti itu. Kalau default ya dalam package ya. Tapi kalau untuk kita ngomongin dalam konsep object oriented, itu hanya ngomongin kelas sama dalam subkelas atau turunan ya. Jadi untuk private sama protected, minimal 2 ini. Untuk method itu bebas. Mau public, private, protected, default itu bebas. Tapi kalau misalnya untuk method itu biasanya kalau nggak protected public ya, karena dia yang diakses oleh orang luar atau kelas luar yang mengaksesnya itu adalah di bagian publiknya. Seperti itu. Nah, ini manfaat utama dari enkapsulasi, yaitu penyembunyian informasi atau information hiding. Hal ini mengacu pada perlindungan terhadap implementasi objek internal gitu ya, tanpa mempengaruhi bagian program yang lain seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, information hiding, yang kedua adalah modularitas. Berarti objek dapat dikelola secara independen. Jadi modulnya memang bagian dia sendiri gitu. Dia bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian lain. Nah, itu sehingga nanti modularitas, misalnya objek 1 di program ini dipakai. Nanti program selanjutnya, oh saya butuh objek yang kemarin atau kelas yang kemarin, sudah tinggal copot, tinggal dipakai. Tanpa mempengaruhi, menyebabkan masalah untuk objek yang lain. Seperti itu. Ya, itu adalah manfaat dari enkapsulasi. Jadi ada 2, information hiding sama modularitas. Nah, ini contoh. Jadi di sini ada dicontohkan mahasiswa package-nya encapsulation, public class mahasiswa. Nah, ini ya yang saya bilang dengan enkapsulasi tadi, dibuat private ya. Atribut di sini dibuat private. Kemudian yang public nanti mau mengakses jurusan mata kuliah, nama ini NIM ya kalau di kita, kalau di sini mungkin NPM gitu. Mengaksesnya lewat mana, Bu? Ya lewat sini. Nah, public, setter, getter, ya lewat sini diaksesnya gitu ya. Jadi yang untuk atributnya itu di private. Kalau private hanya bisa dipakai di kelas ini ya. Nanti kalau kita sudah ngomongin inheritance mungkin belum nggak cocok di private, mungkin di protected karena dia harus diturunkan, itu nanti lain cerita. Jadi sekarang makanya untuk atribut itu di private, tapi di method itu bebas, boleh di public karena yang method yang akan berurusan sama kelas lain. Jadi ini ada 1 kelas mahasiswa dan 1 kelas main. Main ini kan bukan turunan dari mahasiswa. Hubungan kemarin kan sudah saya jelaskan, ada asosiasi, ada inheritors atau genspec turunan gitu ya. Nah, tapi antara mahasiswa sama kelas main itu enggak ada turunan, dia hanya hubungannya asosiasi. Sehingga si main ini tidak boleh serta-merta langsung, misalnya si main ini bikin objek mahasiswa, wi misalnya, membuat objek mahasiswa, kemudian dia langsung wi.jurusan, dia langsung mengakses atribut, itu yang dilarang. Karena di sini pasti akan ada hubungan asosiasi dengan main, minimal 1 hubungan asosiasi sama main, kecuali nanti ada hubungan-hubungan yang lain ya. Nah, ini minimal ada 1. Nah, sehingga
Lewat mana mengaksesnya? Kalau nggak bisa langsung mengakses atribut, ya lewat setter getter. Kalau misalnya mau di apa namanya, mau di set ya pakai setter, panggil setter. Kalau misalnya mau ditampilkan ya panggilannya panggil getternya, tinggal dipanggil. Jadi yang metodenya yang di public, tapi yang untuk atributnya yang di private ataupun di protected. Ini adalah konsep enkapsulasi, sebenarnya juga sudah ya kemarin. Tapi tidak dijelaskan bahwa ini loh enkapsulasi, belum ya. Kalau kemarin mungkin di struktur data kalian cuman ya bikin kelas, terus ada atribut, ada ini ya, ada data-datanya, kemudian ada metodenya, ada setter getter gitu. Tapi belum dijelaskan bahwa ini sebenarnya adalah konsep enkapsulasi. Jadi kalau konsep abstraksi, kalian melihat atau membuat kelasnya ini, membentuk sebuah kelas dari objek, objeknya banyak, apa yang sama kita bentuk dalam sebuah kelas itu adalah abstraksinya. Kemudian untuk enkapsulasinya itu adalah bagian memprivatekan istilahnya ya. Jadinya seolah-olah memprivatekan ataupun memprotectedkan dari ini apa, atributnya, atribut dari dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah kelas, membuat Java, otomatis kalian sudah menggunakan dua konsep. Yang pertama apa? Konsep object oriented ya. Yang pertama adalah enkapsulasi dan abstraksi. Walaupun mungkin kalian tidak menggunakan inheritance ataupun polymorphisme, tapi ketika kalian membuat sebuah file atau project di dalam Java, kalian otomatis pasti sudah membuat satu adalah abstraksi. Kedua apa? Kalau sudah di private, sudah di hidden, itu berarti konsep enkapsulasi. Ya. Oke ya. Nah, di sini saya punya latihan. Silakan dikerjakan latihannya. Ada dua latihan. Yang pertama, di sini ada ADT ya, ADT. Oke, baik. Jadi untuk latihannya nanti ya, saya skip dulu. Oke, itu adalah tentang konsep dari enkapsulasi. Sekarang saya jelaskan secara singkat. Lagi, saya ulang lagi gitu. Bentar. Oke, baik. Di sini ya, ini adalah enkapsulasi. Sebenarnya ini di awal-awal ini di depan-depan ini agak ngulang-ngulang sedikit lah tentang konsep objek kelas sama abstrak dan lain-lain itu. Sebenarnya mudah katanya OP itu mudah, cuman butuh kemampuan Alpro 1 aja udah cukup tanpa kita mau ketahui tentang Alpro 2 yang tentang searching, tentang pengurutan gitu ya. Tanpa itu sudah bisa sebenarnya membuat OOP. Nah ini seperti yang kemarin ya, jadi OP itu mudah, katanya kalau prosedural kan kita menggabungkan semuanya, tapi kalau OP kita pisah-pisah atau kita pecah-pecah atau kita batasi ya, kita batasi dengan sekat-sekat, yaitu yang satu sekat itu kita namakan sebagai objek, di mana objek itu terdiri dari data dan metode atau fungsinya itu sendiri. Nah ini kelas dan objek, kelas berada di memory stack yang bersifat statis, jadi dia tetap ya, dia sudah tersimpan, istilahnya begitu, sudah tersimpan di dalam memori dan ya udah gitu-gitu aja, udah disimpan dulu nih dalam memori. Ya isinya itu aja, nggak akan berubah gitu, kecuali kalau kita merubah stack kelasnya. Kelas itu semacam template, yaitu tadi seperti yang saya bilang kemarin ya, sebagai template, cetakan objek atau blueprint segala macam. Nah, sedangkan objek itu berada di mana? Dia di memory heap sebagai hasil cetakan dari kelas. Jadi dia lebih banyak ya bisa dipakai dan juga bersifatnya lebih dinamis karena dia yang akan gerak. Maksudnya bukan gerak apa, dia yang akan berhubungan sama objek lain. Gitu. Kelas dan objek tentu memiliki member. Nah, membernya itu atribut sama metode ya yang sama. Sebuah kelas dapat dipakai untuk mencetak banyak objek. Ini konsep objek sama kelas. Setiap objek sebagai hasil cetakan memiliki metode yang sama, tapi nilai atributnya berbeda. Ya, dia punya metode yang sama, tapi isinya yang kemarin beda. Misalkan apa ya? Kalau saya contohkan kelas mahasiswa. Mahasiswa membentuk apa namanya kemarin? Ani ya. Mahasiswa membentuk namanya Ani gitu.
namanya Ani, kemudian si Ani itu kan punya namanya kan Ani. Terus saya bikin lagi tuh objek baru dari kelas mahasiswa yang sama. Tapi saya kasih nama bukan Ani lagi, saya kasih nama Citra gitu. Nah, itu kan isinya sama, tapi namanya aja udah berbeda kan, nama objeknya, nama orangnya udah beda. Nah, itu menjadi makanya di sini disebutkan bahwa metodenya sama, apa yang bisa dilakukan misalnya si Ani sama si Citra tadi bisa gerakin tangan, bisa jalan, itu kan metodenya sama. Tapi atributnya yang berbeda. Yang mahasiswa pertama itu namanya Ani, yang mahasiswa kedua namanya Citra. Baru nama, belum NIM, belum jurusan, belum IPK, gitu kan. Dan lain-lain itu kemungkinan akan berbeda. Mana lagi? Ya, atribut dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah pemrograman, ya, atribut sama metodenya dipakai, nanti dipergunakan maksudnya. Jika menggunakan kelas, maka atribut dan metode dibubuhi kata statik dan metode diakses dengan menyebut kelasnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti menggunakan kelas, ya, jika menggunakan objek, maka terlebih dahulu diciptakan objeknya dan metode diakses dengan menyebut objeknya. Jadi kalau kita langsung akses kelasnya, sebenarnya ini nggak boleh sih. Jadi kita harus akses objeknya nanti sebenarnya ya. Kita bikin dulu objeknya dari kelas, seperti yang kita buat kemarin. Misalnya mahasiswa Ani sama dengan new mahasiswa, berarti itu kan membuat objek ya. Kemudian nanti Ani titik berjalan, gitu ya. Kemarin kan gitu kan, Ani titik get right soldier, get left soldier, gitu kan. Nah, itu yang kita gunakan. Ini yang contoh penyimpanan ya, istilahnya penyimpanan dari objek sama kelas. Kalau di bahasa Java, objek stack sama heap. Jadi apa namanya, kelas itu tersimpan di sini di stack, sedangkan kalau objek-objek itu tersimpannya di heap. Berada di stack, ya, di reference dengan menggunakan array, gitu. Jadi bisa ditunjuk. Nah, ilustrasi dari kelas sama objek selalu saya bilang kayak cetakan kue. Ini nambah lagi nih cetakan batako. Saya ingat dulu waktu saya kapan ya bikin batako. Sekolahnya. Oh, SMP. SMP itu kalau ingat batako tuh ingat apa, bikin beneran disuruh bikin batako gitu, muatan lokal ya dulu kalau nggak salah, nama mata pelajarannya itu muatan lokal, muloknya disuruh bikin batako, terus batakonya dipakai sekolah untuk bangun sekolah. Pinter juga nih sekolah, saya pikir. Dia nyuruh siswanya, ya satu siswa bikin satu batako kan, ya bikinnya di sekolah bukan di rumah, enggak. Jadi disiapin sama sekolahnya tuh, ada semennya, ada pasirnya, udah. Terus kita cetakin kan, seneng kan, namanya juga siswa. Bikin berhasil batako, ada yang lepas, tapi kalau yang bagus itu kan dibantuin sih sama gurunya tuh, dibantuin, terus udah dibantuin, udah dijemur, batakonya kering, udah ditaruh kan, ditumpuk. Terus tiba-tiba semester depan apa kapan, hilang tuh batako. Loh, ditanya kan, kami kan suka iseng sama guru-guru, Bapak itu batakonya kemana? Kok nggak ada lagi itu batako? Iya, itu dipakai jadi pagar. Oh, pinter banget di sekolah. Jadi mereka nggak beli batu bata atau batako lagi. Mereka cuma nyiapin pasir, semen, air kan. Terus kita disuruh bikin, sekalian kita dapat nilai, mereka juga memanfaatkan. Idenya cemerlang juga nih, saya pikir. Aduh, itu ingat banget waktu SMP, sekolah SMP. Nggak tahu kalau sekarang mah beda ya, bukan bikin batako, disuruh bikin apa gitu dari kertas kan, banyak macam. Itu cerita batako. Ya udah, balik lagi kelas sama objek. Ya, ini cetakan sama jadi cetakan, ada cetakannya benar sama, kalau dulu bukan cetakan ini kan besi ya. Kalau saya pakainya dulu cetakannya kayu. Jadi ya kayu, kalau nggak padat kan diangkat kan, bukan, kalau ini kan kayaknya dibuka tuh. Kalau itu kan nggak padat, diangkat, bukannya yang bukaan samping dan diangkat. Kalau nggak padat kan lepas tuh, buyar itu batakonya, ya udah nggak jadi, batal, diulang lagi tuh, dipadat-padatin. Terus kalau berhasil kan keluar bagus kan, nggak pecah dia kan. Itu cetakan batako. Beda kalau sama cetakan yang ini, beda.
ngomongin Batako ya, udah. Jadi memang mirip kayak gitu. Dia memang ada cetakannya untuk membuat. Nah, sama sih kalau konsep objek sama kelas begitu. Kalau Batako cetakannya menjadi kelas, sedangkan Batakonya sendiri jadi objek. Oke. Interaksi. Nah, ini yang kemarin ya, bahwa setiap saling objek itu yang saling berkaitan atau saling berinteraksi satu sama lain. Oke, nah ini contohnya sama sih seperti kemarin input kalau yang prosedur ya. Aduh, prosedur main kemudian nanti dia memanggil apa sih? Memanggil satu fungsi ya, ini juga satu fungsi. Nanti kalau transformasinya ada nggak transformasinya di sini? Oh, bukan, nggak ada ya. Kemarin kan saya pisahin kan, beneran terpisah gitu. Jadi ini menjadi satu kelas sendiri, ini jadi satu kelas. Tapi cara proses pembacaannya atau pemanggilannya sih sebenarnya masih sama aja. Oke, ini yang pemakaian kelas ya, pemakaian kelas. Jadi kalau kita, tapi ini kayaknya nggak akan kita pakai karena memang kita membuat objek nanti, bukannya menggunakan kelas. Kalau menggunakan kelas itu kayaknya sama aja tuh sama yang prosedural biasa. Jadi kalau misalnya penggunaan skema pemakaian kelas untuk yang statik, jadi kelasnya itu nanti dipanggilnya pada menggunakan statik, jadi bisa dipakai juga sebenarnya. Tapi kita nggak pakai ini, kita pakai objek nanti. Oke, ini contoh ya, kalkulator kelas, ini metode 1, metode 2, kemudian nanti di main utamanya kita pisahkan menjadi satu kelas sendiri. Oh, ini yang penggunaan yang kalkulator manggil kelas ya, kalkulator titik tambah. Nah, ini yang baru dipisah menjadi objek. Ini dipisah, jadi masing-masing menjadi satu kelas tersendiri. Dan juga yang dipanggil bukan kelasnya, tapi menciptakan objeknya. Oke, kapan menggunakan kelas sama objek? Setiap objek pasti pakai kelas. Ya, jadi ingat satu kelas bisa menjadi lebih dari satu objek. Kelas digunakan secara terbatas, biasanya untuk menggunakan metode fungsi yang bersifat statis aja. Objek digunakan lebih fleksibel dan dinamis, mencakup seluruh kebutuhan kaidah POP. Ya. Oke, ini enkapsulasi. Jadi sebenarnya ciri dari enkapsulasi itu adalah information hiding, penyembunyian informasi. Nah, bedanya apa? Kalian sudah paham kan bahwa satu kelas, ketika kita membuat abstraksi dari sebuah objek, kita buat abstraksinya, misalnya mahasiswa, di dalam mahasiswa harus tahu yang namanya dia terdiri dari atribut sama metode, begitu kan, dia memiliki atribut sama metode, sudah tahu itu nanti kelas-kelas itu akan dihidupkan kembali menjadi objek-objeknya yang dimana objek tersebut memiliki atribut sama metode tadi. Kalian udah tahu itu. Nah, sekarang mana ya? Nah, ini. Jadi sebenarnya ada 3 level dari enkapsulasi pada pemrograman. Yang pertama ada yang inti dari enkapsulasi itu ada di sini sebenarnya. Ada 3 level enkapsulasi, ada public, protected, sama private. Satu lagi ada default, ya default. Atau bisa dibilang ada package. Gitu. Nah, kalau public ini bisa dipakai oleh semua kelas, ya bisa dipakai semua kelas. Kemudian kalau protected ini hanya bisa dipakai oleh dirinya sendiri dan turunannya. Nanti kalau kita belajar inheritance itu sifatnya kalau ada turunannya berarti yang kalau protected bisa dipakai keturunannya. Ini lebih kepada atribut ya, lebih kepada atribut. Kalau private itu hanya dipakai di kelas itu sendiri atau bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Walaupun ada turunan nanti kalau dia atributnya tetap private ya udah nggak bisa dipakai oleh turunannya. Bedanya di sana. Nih ya, jadi private bisa dipakai di kelas yang sama, dalam kelas yang sama, dalam package yang sama nggak bisa subclass, apalagi package lain tambah jauh. Kalau default itu ya sama package yang sama atau default atau package ini biasanya disebut ya. Dalam kelas yang sama bisa, dalam package yang sama bisa. Kalau protective dalam kelas yang sama, package yang sama, subclass ini turunan ya, turunan, dan package lain nggak bisa. Public, kalau public lebih luas ya. Nah, kita kan selama ini masih menggunakan public ini. Jadi mau di kelas apapun masih boleh dipakai. Tapi kalau di dalam enkapsulasi nanti
kita akan menggunakan paling enggak biasanya paling menggunakan protected ataupun di private. Paling itu. Protected atau private. Kita nggak bisa menggunakan public karena apa? Public tadi yang bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan inti dari enkapsulasi ini adalah hidden information, penyembunyian informasi. Nah, jadi untuk atributnya tidak bisa kita publikkan. Yang kita publikkan adalah, makanya kemarin kan pada saat kalian bikin kelas diminta untuk bikin setter getter ya. Setter getter. Nah, kita akses lewat setter getternya itu. Gitu. Ya, ini kehidupan sehari-hari, manfaatnya yang penyembunyian informasi sama modularitas, sehingga dia lebih independen. Ini contohnya misalnya mau dibuat kelas mahasiswa dengan atributnya ini, metode setiap setter getter, di main kelasnya disuruh minta ini ya. Sehingga menghasilkan begini ya. Jadi kelas kelihatan enggak? Agak kecil. Saya lebih ini ya. Oke. Di kelas mahasiswa misalnya termasuk ke dalam package encapsulation, kebalik ini ya. Udah biarin aja. Kelas mahasiswa, ini namanya kelas mahasiswa, dia di dalam package encapsulation. Oh, bukan nama kelasnya, sorry, saya pikir tadi nama kelasnya. Package-nya dalam ya package encapsulation. Terus public kelasnya kita kasih nama mahasiswa, tadi ada di jurusan mata kuliah nama NPM atau NIM ya. Nah, di sini kita buat semuanya private. Kenapa? Biar orang lain tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengakses. Ya, tidak bisa mengakses. Yang kita publikkan adalah apa? Metodenya ini. Jadi dia ngeset sama ngegetnya itu kita ngambil atau ngasih nilainya itu kita lewat setter getter aja. Ya. Jadi sebenarnya inti dari enkapsulasi itu cuman ini loh. Nganti public. Kalau kita kemarin ya udah public aja semua. Makanya saya biasa bilang gitu ya. Ya udah kasih public aja semua, nggak apa-apa. Dipublikkan dulu. Karena memang ketika masuk ke dalam enkapsulasi baru kita tahu oh bahwa di dalam kelas ini ada beberapa macam akses identifier namanya. Ada private, ada protected, ada public, ada satu lagi default atau package. Ya. Jadi kita private kan. Jadi ketika kita membuat kelas di sini, ini udah biasa kan? Kita bikin kelas, jadi kita nggak bisa langsung mengakses atribut jurusan ini. Jadi kita mau mengisi nilainya kita lewat set jurusan. Mau ngambil nilainya kita lewat get jurusan. Begitu. Intinya cuma itu. Ya. Jadi lengkap sudah nih, udah lengkap untuk sebuah kelas dulu ya. Kita belum ngomongin turunan dan lain sebagainya macam. Kalian udah bisa membuat abstraksi. Jadi sebuah benda kita abstraksikan, ada kelasnya, kemudian ada atributnya, kemudian ada metodenya, kemudian nanti atribut sama metode kelas itu akan menjadi objek, objeknya lebih dari satu. Di dalam kelas itu ada akses identifier-nya. Khususnya yang harus di hidden information itu adalah bagian atributnya yang harus di protected ataupun di private. Kalau misalkan nanti kita butuh untuk penurunan atau pewarisan, ya udah nanti kita bisa gunakan protected biar tuh bisa turun ke anaknya. Tapi kalau kayaknya nggak perlu deh diturunin ke anaknya, ya udah kita gunakan private aja. Begitu. Jadi intinya seperti itu ya. Secara umumnya seperti itu adalah bagian dari pilar OOP yang paling awal sekali. Itu adalah konsep abstraksi sama enkapsulasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu Mbak? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak terlalu banyak ya memang untuk awal-awal ini memang nggak terlalu. Sebenarnya OOP itu memang materinya nggak terlalu banyak, tapi memang mungkin lebih banyak kepada latihannya. Bukan kepada materinya. Materinya ya paling abstraksi udah lewat kan, kayaknya biasa-biasa aja gitu, sama-sama aja. Enkapsulasi cuma ganti public jadi private ataupun protected gitu intinya ya. Kasarnya gitu. Nanti inheritance ya mungkin mulai inheritance agak banyak sedikit nih nanti. Inheritance ada beberapa macam nih, ada yang
whole part, ada genspect, ada ya. Yang paling banyak itu inheritance sih sebenarnya. Ada whole part, genspect, kemudian nanti turunan ke interface ya, kelas abstrak sama kelas interface ke sana baru nanti agak banyaknya. Kemudian nanti poly nggak terlalu banyak sih untuk penurunannya, karena di poly itu sebenarnya overloadingnya yang banyak di sana yang main. Jadi memang untuk materi OOP sendiri nggak terlalu banyak. Cuman mungkin kalau dikasih kasus, buatlah kelasnya, dia punya kelas apa, kasus ini punya kelas apa, punya di setiap kelas punya atribut apa, punya metode apa, nah itu mulai. Terus mau dirancang kelasnya, ada turunan, ada inheritance, ada interface, ada poly, nah itu mulai. Ya, tapi kalau misalnya materinya nggak banyak, ya. Gampang kan si enkapsulasi, cuman intinya ngubah public jadi private ataupun protected. Kemudian jangan lupa setter getter, karena apa, kalau nggak ada setter getter kita nggak bisa akses tuh atribut gitu. Nah, makanya kemarin dari struktur data udah dibiasakan kan, bikin setter getternya, bikin konstruktornya, konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameter, setter getter, baru nanti metode-metode yang lain itu udah dibiasakan. Biar kalian ketika beralih ke OOP udah terbiasa dengan itu, udah nggak canggung lagi. Kalau zaman saya dulu memang belum terlalu dibiasakan. Pada saat struktur data, nggak pernah kami itu pakai yang setter getter, itu nggak pernah. Nggak, dan juga memang bahasanya kan berubah dari kalau yang di struktur data Alpro 1, Alpro 2, struktur data itu bahasa C++. Terus ke OOP awal, setengah semester awal itu C sama C++ masih. Setengah semester akhir baru ke Java. Nah, itu ketika disuruh buat setter getter agak kagok tuh. Kenapa lambat? Kenapa? Karena nggak biasa. Nah, jadi makanya dari awal udah, walaupun sebenarnya ya udah deh, sekadar biarin aja, biar terbiasa aja. Nanti ketika udah nyampe kalian di titik ini nih, udah nyampe di OOP, kalian udah biasa tuh bikin, oh ya setter getter, butuh setter getter ada. Jadi tinggal ngubah public jadi private-nya aja. Membiasakan diri ya dari sejak awal. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin langsung aja ya saya minta kalian untuk berdiskusi kelompok. Bentar. Saya lupa. Breakout room berapa orang? Bagi jadi 6 kelompok lagi ya. Kok ganjil? 6. Oke, reguler. Ya, 4. Dua. Oke. Bagi jadi 6. Upload dulu. Baik, tugasnya apa? Tadi udah di-share sedikit sih. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, boleh di screenshot dulu ya tugasnya ya. Soal pertama yaitu di sini ada kelas lingkaran.
Kelas lingkaran dengan konsep enkapsulasi berdasarkan identiti lingkaran dengan spesifikasinya seperti berikut. Oke, jadi dia punya atributnya udah dikasih tahu nih, udah disebutkan R, D, 2 sama keliling, kemudian ada metode atau fungsi tambahan yaitu hitung luas, hitung keliling, sama hitung diameter. Silakan dibuat kelasnya. Ya, dibuat kelasnya ya, nggak ada mainnya nih. Jadi kalian hanya membentuk kelasnya dulu. Jadi silakan bentuk kelasnya. Kelas dari lingkaran. Itu soal yang pertama. Jadi ini apa ya? Silakan buat codingnya boleh, kalau mau buat algoritmanya boleh silakan, tapi saya juga belum minta dibuat di dalam Replit ataupun di dalam NetBeans atau di mana ya, terserah. Tapi nanti kumpulnya itu seperti biasa di Word. Ya, atau mau kalian langsung tulis di Word aja, boleh aja, terserah. Ya. Yang pasti membentuk kelasnya itu sendiri yang ada atribut, ada metode gitu. Soal yang kedua, sama sih. Buatlah kelas mahasiswa dengan konsep enkapsulasi berdasarkan identiti mahasiswa yang dia punya spesifikasi NIM, nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, IPK, sama nilai huruf. Prosedur dan fungsinya yang menjadi tambahan yaitu adalah menghitung IPK dengan rumus ini dan menghitung nilai huruf dengan rumus ini, gitu, dengan ketentuan ini. Sama ya, silakan buat kelas mahasiswa dengan atribut metode yang sudah kalian ketahui dan kalian pelajari. Mau dibuat dalam bentuk kode boleh, mau dibuat dalam bentuk algoritma boleh, yang pasti nanti mau dibuat di NetBeans, di Replit, terserah, yang pasti nanti pengumpulannya lewat Word. Word. Apa sih? Drive. Ya, saya share dulu link drive-nya. Dapatkan link. Biar kalau misalnya kalian mau langsung membuat di Drive boleh. Bisa langsung kerjasama di sana. Karena Replit-nya ya seperti kemarin masih belum ada. Saya juga belum nanya-nanya lagi tuh. Belum ada keputusan yang jelas. Jelas tugasnya. Nah, itu Drive-nya ya. Silakan dilihat di Drive-nya. Tugasnya jelas ada 2 ya. Ada yang mau ditanya dulu tentang tugasnya, silakan. Belum ada yang mau ditanya. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang silahkan bekerja. Saya akan bagi menjadi, nanti mungkin di akhir-akhir ya, di akhir-akhir kita baru saya kasih kasus, terus kalian rancang kelas. Kalau sekarang kan saya udah rancangkan istilahnya. Di kelas ini ada atribut ini, kalian buat metode sama atributnya, tinggal mengubah ke coding gitu. Nah, nanti di akhir-akhir baru kita banyak latihan. Latihannya saya kasih kasus. Kalian yang merancang ini butuh kelas apa? Di dalam kelas itu ada atribut apa? Ada metode apa? Begitu. Kemudian apakah perlu ada turunan? Nah, itu kalau materinya sudah saya berikan semua, biar berpikir, bukan berpikir. Biar oh iya ya, harus ada kelas ini dengan atribut begini-begini dan segala macam. Oke. Kalau nggak mau ada yang mau ditanya, saya akan buat breakout room. Waktunya saya kasih 45 menit ya. Saya kasih waktu 45 menit. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah langsung diisi di drive yang sudah saya kirimkan. Selamat berdiskusi ya. Saya buka roomnya. Oke, baik, masih di mute tadi. Ada yang kesulitan nggak? Saya rasa nggak ada kesulitan. Saya lihat secara sekilas dulu. Nah, susah kan? Nah, iya udah pintar. Ada konstruktornya, ada setter getter, ada ya metode tambahan ya. Itu penting ya. Jadi kita membuat atributnya itu private, kemudian harus ada setter getternya. Itu yang penting sih di dalam enkapsulasi. Intinya di dalam enkapsulasi sih itu.
Oke. Udah pada bisa ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika dikasih kasus, walaupun mungkin masih bingung kadang atribut sama metodenya apa, tapi setidaknya ketika atributnya udah tahu, itu ketika bikin metodenya itu atribut sama metodenya, misalnya private itu nggak bingung lagi. Untuk konsepnya ya, bukan masalah ke studi kasusnya, tapi lebih kepada konsepnya. Tapi udah tahu nih bahwa kelas itu terdiri dari atribut sama metode, yang mana atributnya harus private atau protected gitu. Kemudian ada metodenya, ada konstruktor, ada segregator, dan ada metode-metode yang lain atau metode pendukung. Konsepnya kan begitu ya, jadi setidaknya harus diingat itu. Oke, saya rasa udah pada bisa ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, kalian reguler. Oh iya, saya belum upload ini ya, YouTube yang praktikum, nanti saya upload. Sudah di-download, baru ke-download, terus belum di-upload lagi nih. Download dari Skype-nya dulu. Atau di Skype-nya juga kalian sebenarnya bisa nonton sih, tapi cuman bertahan dalam 1 bulan ya di Skype-nya. Untuk praktikum. Sampai sini ada yang mau ditanya? Masih gampang kah? Belum? Oke, kalau belum ada yang ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di praktikumnya. Praktikumnya nanti kita kemungkinan kita masih pakai ELIS ya, lebih kepada kita gunakan ELIS dulu, tapi separuh-separuh gitu. Sedikit kita bahas sedikit ELIS, kemudian sedikit kita juga bahas ke NetBeans-nya, karena kita udah mulai ngoding istilahnya gitu, udah mulai ke source code-nya ya. Karena kan kalau ELIS nggak ada source code. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Jumat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.